Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pisang masak sebiji, rasanya manis dibuat kolak. Hati senang bisa mengaji, menjadi bekal di akhirat kelak. Malis tunggal gas. Daging ayam dimasak gulai, minumnya jeruk, lalapan mentimun. Kalau ngaji sudah dimulai, diharapkan jangan ngantuk dan melamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, penasihat masjid, takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, jamaah pengajian, dan insya Allah calon-calon penghuni surga Allah yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya, karena sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa taufik hidayah serta inayah, dan juga sehat dan sempat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini selalu dan selalu diberikan Allah kepada kita, dan semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mengawali mari kita baca salawat dan Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah. Para sederek kula sedaya, jaler estri enom lan tuwa, mumpung urip ana ing donya, salat ngaji lakonono. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salam Kanjeng Nabi sampun ngendika wonten hadis kanthi cetha, golek ilmu diwajibno kangge umat Islam sedaya, gak pandang suke miskin nom tuwa, mumpung urip padha ngaji.
supaya kita dadi wong mulya dunya akhirat bahagia. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibin bisiril fatihah. Saya doakan yang hadir semuanya diberkahi Allah, diberi panjang umur yang manfaat, badan sehat walafiat, imannya bertambah kuat, ibadahnya bertambah taat, ngajinya tambah semangat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra waya soleh solihah, rezekine kata halal barokah, bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, bisa untuk pergi ke Mekah Medina, syukur-syukur ngelunasi hutang-hutangnya. Nek pun isok nyaur hutang maneh. Baik, kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumu ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Rawahu Abu Nuaim. Naumu, tidur, ala ilmin, disertai dengan pengetahuan, khairun, lebih baik, min solatin, daripada solat, ala jahlin, disertai kebodohan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa betapa Islam begitu sangat-sangat memuliakan, mengutamakan dan menghargai orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah tetapi tidak berilmu. Kenapa tidur yang didasari dengan ilmu lebih baik dari sholat yang tidak didasari dengan ilmu? Padahal aslinya sholat adalah lebih baik daripada tidur. Panjenengan mesti mirengaken nek badhe subuh nih, as-sholatu khairum minan naum. Panjenengan nggih mireng ngoten niku, Pak? As-sholatu khairum minan naum. Saya ngartekno ono sing keliru. As-sholatu khairum minan naum. Salat gak kanggo sing nom-nom, ngoten. Mangkane jamaah subuh niku sing nom-nom berapa persen? Kalau tingali sing lari nom-nomen 10% mungkin. Yeah. Yang masih muda 10%. Usia muda 40 ke bawah. 40 sampai 50 kira-kira nggak 30%. Yang 50 ke atas pinten persen itu? 60%. Alhamdulillah. Jadi sholat gak kanggo sing nom-nom. Sholat subuh. Nanti sing tua-tua. Padahal sholat itu jauh lebih baik daripada tidur. Kenapa sholat lebih baik daripada tidur? Sebab sholat itu hukumnya adalah wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib, apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala, akan mendapat banyak manfaat, akan mendapat banyak kebaikan-kebaikan, bahkan surga dijanjikan. Dan kalau ditinggalkan maka berdosa. Itu wajib.
Sedangkan tidur itu hukumnya adalah mubah. Mubah itu boleh. Jadi kalau kita tidur boleh, tidak tidur juga boleh. Kalau kita tidur tidak mendapat pahala, tidak tidur tidak berdosa. Niku asli hukumnya. Tapi kembali pada pembahasan kenapa tidur yang dielmoni, didasari dengan ilmu lebih baik daripada sholat yang tidak didasari dengan ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah, segala amal, segala aktivitas, segala pekerjaan termasuk tidur, apabila didasari dengan ilmu, dikerjakannya dengan ilmu, dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidur itu menjadi bernilai, tidur itu menjadi berpahala, dan tidur itu menjadi termasuk ibadah. Dan kemudian amal aktivitas pekerjaan yang didasari dengan kebodohan, tidak dengan ilmu, tidak diamalkan dengan sebaik-baiknya, termasuk sholat. Kalau sholatnya asal-asalan, tidak tahu syarat rukunnya, wajibnya, batalnya, maka sholatnya tidak bermakna, sholatnya tidak berpahala, dan tidak bernilai ibadah. Bahkan sholat itu sendiri ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kenapa tidur yang dielmoni kok lebih baik daripada sholat yang dielmoni? Sebab tidur yang dielmoni menghasilkan pahala, kemudian sholat yang tidak dielmoni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari sisa-sisa umur yang terukur, sisa-sisa nafas yang terbatas ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai umur kita habis begitu saja tanpa guna, tanpa makna, bahkan sia-sia. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin agar amal kita, aktivitas kita, pekerjaan kita senantiasa bisa bernilai, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya nopo carane setiap yang kita lakukan niki bernilai. Boten senes inggih menika monggo dielmoni. Kita diberi waktu oleh Allah sehari 24 jam. Nah, kita bagi waktu itu. Kalau menurut Imam Syafi'i dibagi 3, sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk istirahat, kemudian sepertiga untuk nasib kita, ya, untuk merubah nasib kita. Pokoknya obah saonteke awak niki nek saged mboten muspro, monggo dielmoni. Termasuk salah satu diantaranya adalah tidur. Tilem niki jenenge istirahat. Sehari semalam berapa istirahat kita? Pinten jam, Mbak? Sampai tilem pinten jam? Umumnya 8 jam nggih. Nah, jangan sampai 8 jam itu muspro, nggak ada nilainya, hilang umur kita. Oleh karena itu kita buat tidur kita itu bernilai ibadah. Bagaimana supaya bernilai ibadah? Mari kita tidur itu dielmoni nurut tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya supaya tidur kita bernilai, 1, hendaknya kita sebelum tidur itu berwudu. Ati saderenge sehari niki wudu dhisik. Kira-kira panjenengan nggih ngoten apa? Sementara niki ada wudu bareng ngoten. Kadang-kadang nopo
Pendinten sering lali ini nopo sering ngelakoni ini. Ya. Jadi yang pertama kalau bisa berwudu, ya. Mantun wudu bersiwak. Ya. Kalau nggak ada siwak, ya, sikatan. Ya. Digosok gigi. Cek ini nopo setunggal cek gak ngiler. Ya. Si nomor kali nggih untune niku jakne sehat. Ini keluarga kula niku saderenge adik kula dadi dokter gigi itu hampir kena sakit gigi. Kayak kula niki kena lara untu. Wal napa mantun aktivitas mantun undangan ngoten nggih. Wis gadik sikatan langsung turu. Nah, setelah adik saya jadi dokter, kemudian disampaikan bahwa sebelum tidur hendaklah gosok gigi. Niku masih untune bolong, niku mboten sakit. Ya, itu ngoten. Rahasianya demikian. Jadi yang kedua diusahakan gosok gigi, kalau bisa bersiwak. Lasing nomor 3, hamparkan tempat tidur. Disiapne kasur. Nek mboten kasur nggih koloso, ya. Wis pokoknya siap lah, posisi siap, kemudian dikibas 3 kali, diberseni. Saged di napa niku berseni ambek bantal, ambek selimut utawa sapu lidi yang kecil niku ya, diberseni. Diharapkan jangan sampai ada hewan-hewan misalkan semut misalnya. Boleh mang digawe mangan nduk kasur. Hati kadek diberseni semutnya akeh. Waktu diberseni di sini. Dibersihkan dari kotoran, mungkin dari binatang dan seterusnya. Kemudian yang keempat, berdoa. Boten lali ndonga. Donga ingkang sampun dipun tuntunaken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa dongane? Kajeng tilem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah aku hidup, dan dengan menyebut nama Allah aku mati. Jadi pasukan berani mati tilem nih. Karena tidur itu hakikatnya adalah juga termasuk mati. Dan hati donga ngoten, nek saged ditambah malih dongane itu baca trikul. Napa trikul nih? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Niku trikul. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Al-Falaq, An-Nas ditiupkan di telapak tangan. Mantun maca niku disebulne, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Diusapkan. Panjenengan nggih nglakoni ngoten? Nggih napa mboten? Wis mboten napa wingi dereng sumerap ya. Nah, nek pun ngaji niki muga-muga manfaat. Berarti sekedhik kata nggih dilakoni. Eling lah. Oh ngene, ngoten. Kemudian ditambah lagi, kalau itu tadi hikmahnya tidak lain adalah insya Allah kita tidak akan terkena gangguan sihir. Bebas dari gangguan jin, sihir, dan gangguan kedengkian dari manusia. Kemudian kalau bisa ditambah lagi baca ayat kursi. Sampun hafal nggih? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Jadi siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, kemudian siapa saja yang ada di dalam rumah itu, dan termasuk harta-hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari kejahatan manusia, dari kejahatan jin, kemudian dari binatang-binatang.
ya. Kemudian termasuk akan dijaga dari bencana-bencana, mungkin kebakaran, pencurian dan seterusnya, dijaga oleh Allah. Jadi nek wonten griya kok kelangan, kecolongan, insya Allah gak maca ayat kursi, insya Allah. Ngoten. Sampeyan tangleti sing kelangan misalnya, kon gak maca paling gitu. Adik maca pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek saged mboten niku tok. Nek saged wonten malih pesen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan kepada istrinya, Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, jangan engkau tidur kecuali melakukan 4 hal. 1, sebelum tidur hendaklah kau khatamkan Al-Quran. Jadi sebelum tidur kau khatamkan Al-Quran. Ketip mawon nggih, istri. Yang kedua, sebelum tidur, ya, jangan tidur sebelum mendapat syafaat dari para nabi dan rasul. Yang ketiga, jangan tidur sebelum engkau mendapat ridho seluruh orang Islam. Dan yang keempat, jangan kau tidur sebelum kau ibadah haji dan umroh. Sing istri gitu, sepuluh Kanjeng Nabi kapan tileme kula niki? Ya tidak mungkin saya bisa melakukan itu. Oh ya, begini. Jangan tidur sebelum kau khatamkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dengan khatam Al-Quran. Yang kedua, jangan tidur sebelum mendapat syafaat dari para nabi dan rasul. Baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali. Jangan tidur sebelum mendapat keriduan orang-orang Islam, yaitu baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian jangan kau tidur sebelum haji dan umroh, yaitu bacalah baqiyatus salat, yaitu baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Dan itu pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih pun nglampahi niki, pun apa dereng? Dereng kan dereng semerap ya nggih. Nggih nek pun semerap mah dilampahi niku. Itu diantaranya sebelum kita tidur diharapkan membaca doa-doa yang demikian. Para jamaah yang dirahmati Allah, baru kemudian kita tidur. Ya napa turunin? Nah, bareng kate mapan turu, lu dadak diparani bojo. Ya. Bapak-bapak kemudian didatangi istri, ibu-ibu didatangi suami, ditambah doanya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Nek ditambah malih istighfar ping 1000, sholawat ping 1000, Fatihah ping 17. Gak sido. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, jadi setelah berdoa kita siap-siap tidur. Bagaimana tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tilem Kanjeng Nabi mboten sembarang lah. Ternyata tidurnya Rasulullah adalah beliau menyampaikan, tidurlah kamu seperti orang yang mati. Panjenengan nate nderek niku takziah terus sampai ngubur ke makam. Nggih, terus pun di posisi sing sedon mayit ini ya. Nah, dengan lahat tiang lahat itu diringaken ngene, dimiringaken ngadepe kiblat ya. Posisi napa niki? Nah, lambung yang kanan ada di bawah. Jadi panjenengan nek tilem ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini ku miring.
diusahakan menghadap kiblat. Nek saged kasure ditata ya apa bisa ngadep kiblat. Nek mboten nggih ndak apa-apa. Pokoknya mboten sikile ngene arah kiblat. Kecuali ndak tidur. Nah, itu kakinya di arah kiblat. Misalkan kita sakit kemudian kita sholat. Nah, itu posisinya kaki di arah kiblat. Jadi tangan kanannya dipakai bantal, diletakkan di pipi. Bisa nak bantal ditambah maling ngeten. Ini sebetulnya bisa dipraktekno niki, nggih. Itu posisi tidur yang bagus. Boleh diluruskan kakinya, boleh rodok melungker. Kemudian yang tidak boleh adalah tidur tengkurap. Hati mboten asal mengkurap. Barai napa? Ngiler siji. Sing nomor 2 niku ampek dodon niki ya. Kalau tidur terlentang bagaimana? Terlentang ya. Nek istri dimakruhaken turu melumah. Kok bae kebiuan apa-apa. Nek jaler ya boleh terlentang tapi tidak boleh lama-lama. Jadi itu tidur yang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah, kemudian sebelum tidur berniatlah nanti kalau bangun kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan berniat untuk kejelekan. Nah, kalau bisa ya, nek sakit nggih panjenengan mapan sari niku niat mungkin sakit sholat dalu. Biasanya jam pinten tentang ini tangi sing terlambat, bangun yang terlambat itu adalah sekitar 15 menit sebelum subuh. Itu namanya terlambat sudah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya itu setelah sholat isya. Kira-kira jam 8 jam 9 niku pun sari. Kalau ndak ada aktivitas yang niku penting sangat. Hati gak tahu adik melek-melekan ngopi bareng boten. Itu nanti efeknya sholat malamnya itu bisa hilang. Jadi Rasulullah itu tidurnya itu setelah sholat isya, tapi setengah malam sudah bangun, jam 12 malam beliau sudah bangun. Munajat kepada Allah, berzikir kepada Allah sampai jelang subuh. Subuh kurang 15 menit beliau merebahkan diri, tidur lagi. Tapi tileme mboten tilem kok sampean ngoten niku. Rasulullah niku tileme niku mripate merem, atine melek. Niku Rasulullah. Hati tidurnya itu tileme niku mripate merem, atine melek. Nek panjenengan mripate merem, apane sing melek? Jadi jam 12 pun tangilah, sholat sampai kakinya bengkak dan seterusnya. Kemudian jelang subuh tidur lagi. Kira-kira baca 50 ayat Al-Quran. Kemudian subuh. Iku tidurnya Rasulullah. Jadi tileme Kanjeng Nabi niku mantun sholat isya. Dan kita tidak boleh sholat, tidak boleh tidur sebelum isya, dimakruhkan. Panjenengan mari maghrib turu, niku makruh. Kalau bisa jangan. Kenapa? Dikhawatirkan nanti isyanya hilang. Jadi tidur yang makruh itu tidur setelah maghrib, tidur setelah subuh itu makruh. Tidur setelah sholat asar jelang maghrib itu makruh. Jadi tidurnya Rasulullah mantun sholat isya, terus tidur lagi jelang subuh. Nek sampean kan bahaya amblas temen Pak subuh nih. Adik subuh kurang 15 menit adik turu amblas men. Kecuali gak di masjid. Kecuali gak di masjid.
Saya itu kalau di masjid habis sholat malam bersama para jamaah gitu ya, subuh kurang 15 menit laya-laya gitu. Terus mungkin adzan bangun, atau pas tarhim bangun dan sholat sebelum fajar. Kemudian tidurnya Rasulullah lagi yaitu siang hari, namanya qailulah, yaitu tidur sebelum duhur sekitar 15 menit ya. Jadi 15 menit sebelum duhur, jadi duhur bangun. Siapa saja yang tidur sebelum duhur itu pasti malam bangun. Sudah rumus ini. Jadi siapa yang tidur sebelum duhur ya, itu malam pasti dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti bangun. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah kemudian setelah itu bangun setelah napa niku mantun donga-donga tilem sret terus tangi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah kami mati ya. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya kami kembali. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah itulah tidur yang bernilai ibadah menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita setelah tahu ini bisa mengamalkannya. Ini artinya ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan akhir sekali lagi, tidur yang disertai dengan ilmu, dilaksanakan dengan baik dan benar, akan mendapat banyak manfaatnya, bernilai ibadah. Sedangkan sholat kalau dilakukan dengan tanpa ilmu, maka sholat itu tidak akan mendapat pahala, tidak bernilai ibadah, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dibarengi taufik hidayah Allah sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Al-Fatihah. Hamda yafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuridzat wasiri sarifi sairil asma'i wa sifat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.